Menemukan motivasi untuk pergi itu sulit, tetapi semakin kita terjebak di zona nyaman kita, semakin banyak kesempatan yang kita lewatkan untuk membenamkan diri sepenuhnya dalam pengalaman manusia. Mempelajari cara keluar dari zona nyaman membutuhkan kemauan keras dan perubahan pola pikir. Setiap langkah yang lo ambil untuk memperluas zona nyaman lo mengarah pada pertumbuhan pribadi, pembelajaran, dan kesuksesan. Mari cari tahu apa itu zona nyaman, mengapa sulit untuk meninggalkannya, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menembus gelembung tersebut dan mencari tahu apa yang mampu lo lakukan. Apa itu zona nyaman? Zona nyaman adalah keadaan psikologis di mana seseorang merasa nyaman karena tidak sedang diuji. Di dalam zona nyaman, orang biasanya tidak terlibat dalam pengalaman baru atau menghadapi tantangan apapun. Mereka hanya berpartisipasi dalam aktivitas yang familiar, membuat mereka merasa mengendalikan lingkungannya. Orang tinggal di zona nyaman mereka untuk menghindari perasaan cemas atau stres, dan rasa sakit. Apapun di luar zona nyaman menciptakan ketidakpastian, dan ketidakpastian membuat kita merasa cemas. Secara alami, manusia terprogram untuk menghindari perasaan ini. Hal ini membuat mereka enggan untuk meninggalkan zona nyamannya. Senyaman kelihatannya, gelembung aman ini menjauhkan orang dari pertumbuhan pribadi dan melakukan hal-hal yang mereka inginkan tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Misalnya, bertahan dalam pekerjaan yang tidak memuaskan selama bertahun-tahun membuat lo merasa lelah dan tidak terlibat. Namun, itu menjadi zona nyaman lo. Lo tahu lo mampu melakukan lebih, tetapi menjelajah dan menantang batasan lo membuat lo takut karena melibatkan ketidakpastian. Mengapa sulit meninggalkan zona nyaman? Menemukan motivasi untuk meninggalkan zona nyaman tidaklah mudah. Berikut adalah 3 alasan mengapa lo mungkin ragu untuk mengambil langkah pertama. Ketakutan dan ketidakpastian. Di zona nyaman lo, semuanya dapat diprediksi yang membuat lo merasa aman. Misalnya, lo tahu persis apa yang diharapkan saat lo mengambil rute yang sama untuk bekerja setiap hari. Saat lo berpikir untuk meninggalkan atau memperluas zona nyaman, lo dihadapkan pada ketidakpastian. Dan menurut Psychology Today, ketidakpastian sama dengan bahaya, yang membuat lo takut. Jadi bahkan ketika lo tahu bahwa lo telah melampaui zona nyaman lo, rasa takut menahan lo untuk bergerak maju. Misalnya, lo mungkin ragu untuk menempuh jalur karir yang berbeda karena takut gagal. Godaan kenyamanan. Bahkan jika kita ingin berkembang, tarikan zona nyaman itu kuat, karena aman dan mudah. Wajar jika orang ingin tinggal di sana, namun tetap di sana juga berarti tidak pernah bergerak maju dan berkembang. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Margie O'Warrell kepada Forbes, pertumbuhan dan kenyamanan tidak dapat menunggangi kuda yang sama. Dia menjelaskan bahwa kita sering melupakan risiko jika tidak mengambil risiko. Dengan kata lain, lo berisiko kehilangan kehidupan yang berpotensi untuk lo jalani. Pola pikir tetap. Saat lo memiliki pola pikir tetap, lo meyakinkan diri sendiri bahwa lo tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Hal ini membuat lo kurang termotivasi untuk mencari peluang untuk berkembang dan mempelajari keterampilan baru. Alih-alih lo menggunakan keahlian lo sebagai alasan untuk tetap berada di zona nyaman, membuat pernyataan seperti, "Saya tidak bisa melakukan itu," atau "Itu bukan sesuatu yang saya kuasai." Mentalitas ini membuat lo terjebak di zona nyaman sebagai cara untuk menghindari tantangan dan kesulitan. Kebiasaan tetap. Perubahan perilaku yang berhasil karena perilaku kita adalah kebiasaan. Semakin kita mengulangi perilaku tertentu, semakin kita terjebak dalam pola yang tetap. Misalnya, bangun jam 6 pagi setiap pagi akan terasa sulit pada awalnya jika lo mengikuti jadwal tidur yang tidak teratur selama bertahun-tahun. Perubahan perilaku yang bertahan lama dimulai dengan kemauan yang kuat untuk berubah. Cara keluar dari zona nyaman. Pada tahun 1908, sebuah percobaan yang dilakukan oleh psikolog Robert Yerkes dan John Dodson menemukan hubungan yang menarik antara kinerja dan kecemasan. Mereka menemukan bahwa tikus lebih termotivasi untuk menyelesaikan labirin ketika diberi kejutan listrik ringan. Namun, tikus-tikus itu bersembunyi ketakutan begitu guncangannya menjadi terlalu kuat.
Menurut hukum Yerkes-Dodson, tingkat tekanan atau kecemasan yang optimal meningkatkan kinerja, tetapi hanya sampai titik tertentu. Terlalu banyak tekanan memiliki efek sebaliknya, menyebabkan seseorang menjadi panik. Mencoba melompat terlalu jauh di luar zona nyaman lo dapat memiliki efek yang sama. Melakukan aktivitas yang meningkatkan kecemasan lo terlalu banyak dapat membuat lo terburu-buru kembali ke zona nyaman lo. Cara terbaik untuk meninggalkan zona nyaman lo adalah dengan memperluasnya secara bertahap dan menemukan tingkat stres yang baik, yang optimal. Peningkatan kinerja hanyalah salah satu dari banyak alasan penting untuk keluar dari zona nyaman. Ini juga membantu lo menemukan potensi sejati, mencapai tujuan lo, dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Satu langkah akan memberikan lo 6 cara untuk keluar dari zona nyaman. 1. Lakukan satu hal yang selalu ingin lo lakukan. 2. Ikuti tantangan kebugaran. 3. Ubah rutinitas lo. 4. Perluas keahlian profesional. 5. Pilih ketakutan, dan hadapi itu. 6. Bepergian ke tempat baru. Mari kita jabarkan masing-masing, langkah demi langkah. 1. Lakukan satu hal yang selalu lo inginkan. Jika lo memiliki daftar hal-hal yang selalu ingin lo lakukan tetapi belum sempat melakukannya, lo gak sendirian. Banyak orang memiliki apa yang disebut daftar keinginan yang berisi pengalaman dan tujuan bermakna yang ingin mereka capai. Tantang diri lo dengan memilih satu hal yang selalu ingin lo lakukan dan melakukannya. Ini bisa apa saja, mulai dari belajar cara bermain piano, hingga belajar bahasa baru atau lari maraton. 2. Ikuti tantangan kebugaran. Menurut data YouGov Amerika, menjadi lebih sehat adalah tujuan utama orang dewasa di tahun 2021. Ikuti tantangan kebugaran 30 hari seperti berlari atau bersepeda. Tantangan kebugaran tidak hanya memperluas zona nyaman lo, tetapi juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan fisik lo. Studi menunjukkan bahwa olahraga teratur mengurangi efek stres pada tubuh, menurunkan tingkat kecemasan. Hal ini memudahkan lo untuk mencoba hal-hal di luar zona nyaman, karena salah satu penghalang untuk keluar dari zona nyaman adalah perasaan cemas yang dipicunya. 3. Ubah rutinitas lo. Rutinitas yang dibangun di atas kebiasaan baik, memberi orang stabilitas dan membantu mereka menyelesaikan sesuatu. Tetapi, ketika seseorang menjadi terlalu terpaku pada rutinitas hariannya, mereka mulai merasa seperti berjalan dengan autopilot. Mengguncang rutinitas lo dengan spontanitas adalah salah satu cara untuk keluar dari kebiasaan itu. Misalnya, lo bekerja dari jarak jauh dari kenyamanan kantor pusat lo setiap hari. Ubah rutinitas lo, dan cobalah bekerja dari kafe atau tempat lain di rumah lo beberapa kali seminggu. 4. Perluas keahlian profesional. Zona nyaman dapat menghalangi pertumbuhan profesional. Menjadi terlalu nyaman dengan peran yang sudah lo lewati, misalnya, dapat membuat lo terjebak saat lo harus maju dalam karir. Salah satu cara untuk meninggalkan zona nyaman lo adalah mempelajari keterampilan baru yang memberi lo keunggulan kompetitif dan membuat lo lebih mudah dipekerjakan. Gunakan sumber daya pembelajaran dan pengembangan organisasi lo untuk meningkatkan keterampilan lo dengan keterampilan yang dibutuhkan di industri. 5. Pilih ketakutan, dan hadapi itu. Lo harus berani keluar dari zona nyaman lo. Berani bukan tentang menghilangkan rasa takut, tetapi bergerak maju terlepas dari itu. Pilih satu ketakutan yang saat ini menahan lo dan hadapi. Lo bisa mulai dengan sesuatu yang kecil. Misalnya, jika lo takut berbicara di depan umum, berlatihlah berbicara lebih banyak selama rapat kerja, dan bergabunglah dengan klub. 6. Bepergian ke tempat baru. Bepergian adalah salah satu cara terbaik untuk keluar dari zona nyaman lo. Ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membuka mata. Jika lo pergi ke resort pantai yang sama setiap hari libur, pilihlah tujuan yang benar-benar baru saat lo bepergian lagi. Menjelajahi lingkungan, bahasa, dan cara hidup yang beragam adalah salah satu pengalaman yang paling berharga karena menawarkan perspektif baru dan menantang cara berpikir lo. Bepergian juga memaparkan lo pada keajaiban alam dunia dan membuat lo lebih menghargai alam dan lingkungan. Jumlahnya menunggu di ujung zona nyaman lo. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Peningkatan ketahanan. Semakin lo berkembang melampaui gelembung kenyamanan lo, semakin lo memperkuat otot ketahanan lo. Merangkul situasi tidak nyaman berulang kali membangun kekuatan mental. Ini membantu lo mengatasi rintangan dalam kehidupan pribadi dan profesional lo dengan lebih mudah dan optimis.
Karena perubahan dan ketidakpastian pasti akan terjadi sepanjang hidup lo, mempelajari cara menavigasinya adalah keterampilan yang sangat penting. Aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah kebutuhan kita untuk menjadi segala yang kita mampu. Ini adalah proses pertumbuhan pribadi dan pengembangan kemampuan untuk mencapai potensi penuh seseorang dalam hidup. Jika lo tetap berada di zona nyaman lo tidak akan pernah tahu kemampuan lo sebenarnya. Begitu lo melewati rasa takut awal untuk pergi, lo mulai melangkah ke potensi lo. Mulailah dengan menantang diri sendiri, menjadi lebih spontan, dan mencari kesempatan untuk belajar. Namun, kita harus melihat aktualisasi diri sebagai perjalanan yang berkelanjutan daripada tujuan. Peningkatan rasa percaya diri. Kepercayaan diri dan zona nyaman berkorelasi langsung. Artinya, semakin kecil zona nyaman, semakin sedikit rasa percaya diri yang lo miliki terhadap diri sendiri dan kemampuan lo. Semakin lo menghadapi ketakutan dan menantangnya, lo akan semakin percaya diri. Misalnya, menghadapi rasa takut berbicara di depan umum akan meningkatkan rasa percaya diri lo dalam dua cara. Ini akan membuat lo menjadi pembicara publik yang lebih percaya diri, dan itu akan meningkatkan harga diri lo. Lo akan bangga pada diri sendiri atas pencapaian lo dan kemampuan lo untuk bertindak terlepas dari ketakutan awal lo. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, tolong berikan like dan komentar dan juga share ke teman-temanmu. Dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe supaya kami bisa terus membuat konten yang bermanfaat. Sampai jumpa di video satu langkah selanjutnya.